Selamat pagi Bapa dalam surga. Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini aku bersyukur untuk hidup yang Engkau beri dan segala berkat yang tiada terhitung yang Engkau berikan, berkat rohani, jasmani, napas kehidupan, umur panjang. Tuhan tambahkan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Ampunilah aku atas segala kesalahan dan kelalaianku, dan ajari aku untuk lebih mendekatkan diri kepadamu. Firman-Mu adalah pedoman hidupku, ya Bapa. Firman-Mu mengingatkan aku. Firman Tuhan adalah dasar dari keberadaan manusia. Tidak ada seorang pun bisa berpaling dari firman Tuhan. Kiranya aku selalu mengingat bahwa segala kekuatan dan hikmat berasal dari-Mu, ya Bapa. Bimbing aku, ya Tuhan, agar aku dapat menjadi terang. Terang di tengah dunia ini, dan membawa kasih-Mu kepada sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku yang berkuasa dan terhormat, aku berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, amin. Pelajaran firman Tuhan hari ini dengan judul, pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul menemukan kebijaksanaan dan perlindungan dalam doa. Menemukan kebijaksanaan dan perlindungan dalam doa. Ayat bacaan kita terambil dari Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10.
menemukan kebijaksanaan dan perlindungan dalam doa. Mazmur 5 ayat 1 sampai ayat 10. Saya membacakannya. Mazmur 5 ayat 1 sampai 10. Doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakan minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepada-Mulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang berlaku kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, turunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena merancangan mereka sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Demikianlah kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10. Judul kebenaran firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan hari ini, menemukan kebijaksanaan dan perlindungan dalam doa. Mazmur 5 ayat 1 sampai ayat 10 mengajarkan kita tentang pentingnya doa dan kepercayaan kepada Tuhan. Dalam Mazmur ini, Daud meminta Tuhan mendengar doanya dan memberikan perlindungan kepadanya. Ada 3 kebenaran penting bertalian dengan judul menemukan kebijaksanaan dan perlindungan dalam doa yang diambil dari Mazmur 5 ayat 1 sampai ayat 10. Yang pertama, pengharapan dalam doa ayat 1 sampai ayat 3. Daud meminta Tuhan mendengar doanya dan mempertimbangkan keluhannya. Jadi dalam hidup kita juga harus demikian. Kita meniru cara Daud. Di dalam doa kita punya pengharapan dalam doa bahwa Tuhan mendengar doa kita dan mempertimbangkan keluhan kita. Maksudnya mempertimbangkan seruan kita, minta tolong untuk pengampunan dosa, untuk pemulihan, untuk kesembuhan, untuk kebutuhan dan berkat sehari-hari. Pengharapan dalam doa. Kalau kita berdoa, kita punya pengharapan bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Yang kedua, kebijaksanaan Tuhan. Ayat 4 sampai ayat 6. Daud mengakui
kebijaksanaan Tuhan dan meminta bimbingannya. Kita manusia tidak bijaksana, hanya Tuhan saja yang bijaksana, yang mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, di dalam doa kita minta kebijaksanaan Tuhan, mengakui kebijaksanaan Tuhan, dan kita minta bimbingannya. Kita harus minta bimbingan Tuhan hari lepas hari di dalam menyertai kita, menjaga kita, menuntun kita. Kalau kita tidak minta bimbingannya, kita cenderung jatuh dalam dosa dan berbuat salah, berbuat kesalahan di hadapan Tuhan. Kita mohon minta bimbingan Tuhan. Jadi kita minta kebijaksanaan Tuhan, mengakui kebijaksanaan Tuhan. Yang ketiga, perlindungan Tuhan. Ayat 7 sampai ayat 10. Daud meminta perlindungan Tuhan dari musuh-musuhnya dan berharap pada kasih Tuhan. Kita harus minta perlindungan Tuhan dari musuh kita, yaitu iblis, setan, dan anting-anting, penguasa-penguasa di udara yang cenderung senantiasa mau menjatuhkan kita, membuat kita hidup dalam dosa di hadapan Allah. Kita minta perlindungan Tuhan dari musuh-musuh kita dan berharap kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa. Hanya kekuatan, perlindungan Tuhan dan kasih Tuhanlah, maka kita akan terluput, terbebas. Iblis, setan dikalahkan, kuasa-kuasa penguasa di udara dikalahkan, dihancurkan dengan perlindungan Tuhan dan kuasa Tuhan, kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aplikasi yang pertama, berdoa dengan tulus dan terbuka kepada Tuhan. Kita berdoa dengan tulus, terbuka, mengakui segala kesalahan kita, kebutuhan kita di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang baik, Allah yang peduli, Allah yang penuh dengan kasih sayang. 2. Percayalah pada kebijaksanaan Tuhan dalam menghadapi kesulitan. Percaya bahwa Tuhan dapat mengatasi segala kesulitan, menolong kita untuk mengatasi segala kesulitan karena kebijaksanaan Tuhan dan kuasanya. 3. Minta perlindungan Tuhan dari bahaya dan kesulitan. Kita menghadapi bahaya, kesulitan, baik dalam sakit penyakit, dalam kesulitan, dalam kebutuhan hidup. Kita mohon perlindungan Tuhan. Biar Tuhan tolong kita, memberkati kita, berikan jalan keluar, menongol kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, mengampuni segala dosa dan salah kita. Yang keempat, berharap pada kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Kasih Tuhan begitu dalam, lebih dalam dari dalamnya lautan. Kasih Tuhan begitu luas melebihi luasnya samudra raya. Kasih Tuhan begitu tinggi, lebih tingginya dari langit dari bumi. Kasih Tuhan begitu indah melebihi indahnya pelangi. Oleh karena itu, kita berharap pada kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir kepada kita, selama-lamanya tetap kekal. Dia mengampuni, karena kasih-Nya Dia mengampuni dosa dan salah kita. Karena kasih-Nya Dia memberikan napas kehidupan, umur panjang, hari lepas hari kepada kita. Karena kasih-Nya Dia memberkati kita secara rohani dan jasmani. Karena kasih-Nya maka Dia berikan kekuatan kepada kita, membentengi kita, memagari kita dengan kuasa darah-Nya melalui Roh Kudus yang menjaga, melindungi, menghibur, menuntun kita ke arah kebenaran. Oleh karena itu, berharap pada kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir. Kesimpulan, Mazmur 5 ayat 1-10 mengajarkan kita bahwa doa adalah kunci untuk menemukan kebijaksanaan dan perlindungan Tuhan. Kita harus berdoa dengan tulus dan percaya kepada kekuatan Tuhan. Pertanyaan refleksi, apa arti doa dalam hidup Anda? Doa berarti kita mempercayakan Tuhan. Kita mohon perlindungan, kasih, pengampunan, dan kuasa-Nya, perlindungannya atas kita. 2. Bagaimana Anda dapat mempercayai kebijaksanaan Tuhan? Percaya kepada Tuhan dengan sesungguh-sungguh. Hidup takut akan Tuhan. Berdoa kepadanya dengan setia dan tulus. Menceritakan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Dan mengandalkan Tuhan, mempercayakan Tuhan tentang kebijaksanaannya. Yang ketiga,
Apa yang Anda harapkan dari perlindungan Tuhan? Harapkan dari perlindungan Tuhan supaya kita menang atas setiap godaan iblis, setan, dan penguasa-penguasa di udara. Kita menang bersama Tuhan, kita menang bersama Tuhan. Kita cakap menghancurkan kuasa setan, kuasa kegelapan, kuasa iblis. Bersama dengan Tuhan kita akan dapat melewati segala tantangan dan persoalan hidup. Bersama dengan Tuhan kita sembuh, bersama dengan Tuhan kita diampuni, bersama dengan Tuhan kita diberkati. Haleluya. Sikap kritis dan praktis agar dapat mempercayai kebijaksanaan Tuhan. Berikut beberapa sikap kritis dan praktis untuk mempercayai kebijaksanaan Tuhan. Sikap kritis. 1. Mengakui keterbatasan diri. Mengakui bahwa kita ini tidak memiliki pengetahuan dan kekuatan yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Kita ini tidak sempurna. Kita ini adalah ciptaan Tuhan Sang Pencipta. Maka Tuhan adalah sempurna, memiliki pengetahuan dan kekuatan yang sempurna. 2. Menganalisis firman Tuhan, membaca, memahami, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengkritik diri sendiri, mengevaluasi diri, dan mengakui kesalahan untuk menjadi lebih baik. Kita cenderung berbuat salah, kita cenderung jatuh dalam dosa. Apalagi kalau kita tidak hidup bergantung, percaya penuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita cenderung jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, mari kita harus mengevaluasi diri, mengakui bahwa kita orang berdosa, kita punya banyak kesalahan, dan menjadi lebih baik. Tuhan, tolong kami untuk hidup lebih baik di hadapan-Mu, lebih sempurna di hadapan-Mu, lebih mulia di hadapan-Mu, oleh karena pertolongan Tuhan. Yang keempat, menghindari kepercayaan diri sendiri. Kadang-kadang kita percaya diri sendiri, bahwa kita menganggap diri hebat. Tapi mari kita mengakui bahwa kekuatan kita datang dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri, tapi datang dari Tuhan. Kalau kita kuat, karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Kalau kita hidup, karena Tuhan memberikan kehidupan. Kalau kita sehat, karena Tuhan memberikan kesehatan bagi kita. Kalau kita diberkati, karena berkat itu datang dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Yang kelima, membangun hubungan dengan Tuhan, meningkatkan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa dan refleksi. Sikap praktis. 1. Berdoa secara teratur. Berdoa setiap hari untuk menerima bimbingan Tuhan. 2. Membaca Alkitab. Membaca Alkitab secara teratur untuk memahami firman Tuhan. 3. Bersyukur. Mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan. 4. Melayani orang lain. Melayani orang lain sebagai perwujudan kasih Tuhan. 5. Menerima kesulitan dengan sabar. Menerima kesulitan dengan sabar dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik. Kalau aku mengalami tantangan dan problema, bukan Tuhan punya kesalahan, tapi Tuhan memiliki rencana yang lebih baik dalam kehidupanku, membentuk aku dalam pertumbuhan iman dan hidup lebih bergantung kepada Tuhan. Tuhan selalu memiliki rencana yang baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karakteristik ketaatan, taat kepada firman Tuhan dan kehendak-Nya. 2. Kesabaran, sabar dalam menghadapi kesulitan dan menunggu kehendak Tuhan. 3. Kebijaksanaan, membuat keputusan yang bijak berdasarkan firman Tuhan. Yang keempat, kesetiaan, setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Yang kelima, mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dan sikap kritis dan praktis ini membantu kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan, mendorong kita untuk lebih dekat kepada Tuhan, memperoleh kebijaksanaan melalui doa kepada Tuhan. Mohon pertolongan, bimbingan, kasih anugerah dari Tuhan. Dengan sikap kritis dan praktis ini agar dapat kita mempercayai kebijaksanaan Tuhan, bahwa Tuhan itu bijaksana, Tuhan itu baik, Tuhan itu mulia, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu sanggup menghancurkan kuasa setan, kuasa iblis. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu mengampuni,
Tuhan itu penuh kasih setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami semua menemukan kebijaksanaan dan perlindungan Tuhan dalam doa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini. Kiranya Tuhan tolong mereka dalam kesulitan apapun, dalam masalah dan problem apapun. Tuhan berikan jalan keluar dan cukupkan kebutuhan mereka. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni mereka. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan mereka. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Penyakit apapun yang ada menimpa mereka, di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh, di hidung, di telinga, penyakit di lambung, di usus, di paru-paru, di jantung, penyakit di ginjal, batu empedu, penyakit diabetes, kelebihan gula dalam darah. Kiranya Tuhan tolong. Penyakit di prostat, saluran kemih, penyakit di pankreas, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong dengan kuasa Tuhan, sembuhkan kami, sembuhkan umat-Mu. Pulihkan kami Bapa, kuatkan kami, dan kami usir segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Hai segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh apa saja yang ada pada tubuh kami. Tempat-Mu bukan dalam tubuh kami, tempat-Mu di luar sana. Kami usir Engkau keluar dari tubuh kami. Karena tempat kami adalah Bait Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya, umat yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah disembuhkan, telah dipulihkan, telah sehat kembali. Kami dapat melakukan aktivitas dengan efektif. Kami bisa berdiri dan berjalan. Kami bisa memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, tulus dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Kiranya Tuhan tolong bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati bangsa ini, pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri, TNI. Tuhan memberkati. Biar berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengayomi, memanajemeni, membimbing rakyat bangsa Indonesia ini mengarahkan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar bangsa ini diselamatkan, bangsa ini diberkati. Lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi, penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai ke pelosok manapun yang ada dalam dunia ini, agar setiap orang dimanapun mereka berada mendengar nama Yesus diberitakan, nama kebenaran diberitakan, yang menjamin keselamatan itu diberitakan, diproklamirkan, agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus dan mereka boleh percaya. Lutut mereka bertelut menyembah kepada Yesus dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan. Dia siap bersama dengan kami, umat yang percaya, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Di dalam kerajaan sorga, kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya memuji menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar surga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang percaya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan neraka kosong. Nerakanya tinggal tempat setan, iblis, penguasa-penguasa di udara, pengikut-pengikutnya, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapa.
Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian, keamanan dunia, bangsa-bangsa, negara-negara yang ada di dunia ini. Jika mereka sedang berperang, Tuhan hentikan peperangan. Jika mereka melakukan kejahatan, Tuhan hentikan kejahatan mereka. Jika mereka dalam permusuhan, dalam pertikaian, Tuhan hentikan permusuhan dan pertikaian mereka. Biar curahkan sinar kemuliaan surgawi menyinari mereka, agar mereka saling berdamai, mengampuni, tidak berperang lagi, tapi penuh kasih mesra, saling mengampuni, memaafkan, dan hidup dalam kedamaian, hidup dalam ketentraman, dan hidup memuliakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar bangsa-bangsa mereka, negara-negara mereka diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun mereka berada. Mungkin mereka ada konflik keluarga di ujung perceraian. Kiranya Tuhan pulihkan keluarga Kristen kembali. Istri biar kembali kepada istri, suami kembali kepada istri, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, dan keluarga-keluarga Kristen bergandeng tangan untuk beribadah kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di rumah ibadah, di bait Allah yang kudus. Dan sama-sama bergandeng tangan melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada, menjadi garam dan terang dunia di lingkungan tempat mereka tinggal, di lingkungan pekerjaan mereka, dan dimanapun mereka berada, menjadi garam dan terang dunia, dan membawa salam bagi dunia, agar setiap orang boleh melihat keluarga-keluarga Kristen, orang-orang boleh percaya kepada Kristus, karena keluarga Kristen percaya kepada Kristus, menyembah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, para pemimpin gereja, pendeta-pendeta, pemimpin jemaah, Tuhan kini memberkati. Pemimpin jemaah yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Hamba-hamba Tuhan yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Maluku, di NTT, yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati jemaah Tuhan yang dipimpinnya, berkati umatmu yang dipimpin para gembala, para pendeta, para hamba-hamba Tuhan ini. Tuhan memberkati. Ada tekanan, Tuhan kuatkan mereka. Ada kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja-gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin gereja diberkati oleh Tuhan. Umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah penginjilan, sekolah Alkitab, dimanapun mereka berada. Jika mereka mengajarkan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah saudara kami. Biar Injil, berita yang disampaikan, pengajaran disampaikan lewat kelas-kelas teologi, lewat kelas-kelas sekolah Alkitab, dan sekolah-sekolah penginjilan, semua berita tentang nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, dan sekolah penginjil melahirkan, menghasilkan umat-umat yang percaya kepada Kristus dan siap menjadi garam dan terang dunia, membawa salam menjadi dunia, menjadi para pemimpin yang handal dan pemimpin yang berkualitas yang dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa secara khusus untuk STRM, di mana hamba adalah salah satu dosen tetap di dalamnya. Tuhan memberkati STRM, sistem organisasinya, Tuhan memberkati sistem kurikulumnya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati para pemimpinnya, para stafnya, Tuhan memberkati para dosennya, Tuhan memberkati para mahasiswanya, S1, S2, S3, Tuhan memberkati. Biar yang dihasilkan dari STRM menjadi garam dan terang dunia, jadi menjadi para pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang handal, pemimpin yang mampu untuk mengayomi, untuk mempengaruhi manusia yang ada dalam dunia ini untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mampu membawa salam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Tambahkan mahasiswa-mahasiswi untuk kuliah belajar di STRM. Tambahkan Tuhan. Tuhan berkati dan kembangkan STRM menjadi Allah Tuhan yang heran dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, STRM makin jaya, STRM makin maju dalam Kristus, diberkati oleh Kristus, dimuliakan oleh Kristus, dan kami semua yang terlibat di dalamnya di STRM memuliakan Kristus lewat kehidupan kami, lewat perkataan kami, lewat penglihatan kami, pendengaran kami, lewat pikiran kami, lewat hati kami. Kami memuliakan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. STRM diberkati oleh Tuhan. Sistem-sistemnya ada diberkati oleh Tuhan.
Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada. Kami butuh berkat kasih dan anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami butuh kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kita sekalian. Memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, keluarga, memberkati keluarga kita, memberkati pelayanan kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati studi kita. Setiap apapun yang kita perbuat, kita lakukan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami terima berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus dicurahkan atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin.